Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam kenikmatan kepada kita sekalian, yang memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kejahiliaan atau zaman kegelapan menuju zaman Islam yang terang benderang. Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyak selawat dan kepada beliau, dan kita diperintahkan untuk senantiasa menteladani sifat dan akhlak beliau. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini memerintahkan untuk kita mengerjakan salat secara lahir dan batin. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya, solatlah bersama dengan orang-orang yang solat. Ini adalah perintah untuk melaksanakan solat berjamaah dan menunjukkan wajibnya solat berjamaah. Ruku juga di sini mewakili solat, menunjukkan bahwa ruku adalah rukun solat dan menunjukkan wajibnya ruku di dalam solat. Mengenai keutamaan sholat berjamaah disebutkan dalam hadis, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazah bisab'i wa isrin darajah. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap muslim boleh mendirikan sholat berjamaah di mana saja, asalkan di tempat-tempat yang suci. Bisa di padang pasir, di rumah, dan tentunya di masjid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu wajulat li ardi musjidan wa tuhar, wa juliat lil ardi masjidan wa tahura, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci untuk tayamum. Hadis riwayat Bukhari. Salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat berjamaah selain di masjid. Masjid yang dimaksud di sini adalah tempat diselenggarakannya salat secara rutin di dalamnya. Dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sallu ayuhan nas fi buyutikum fa in afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah salat seorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alasan sholat berjamaah yang afdol adalah di masjid, yaitu yang pertama, masjid adalah tempat yang mulia dan suci. Kemudian yang kedua, sholat di masjid berarti menampakkan siar Islam dan banyaknya jemaah. Maka dalam keadaan aman tanpa uzur, Imam Nawawi menjelaskan, ketika seseorang laki-laki sholat di rumah bersama temannya atau istrinya atau anaknya, maka ia tetap memperoleh keutamaan sholat berjamaah. Akan tetapi jika dilakukan di masjid itu jauh lebih utama. Ingatlah bahwa jamaah semakin banyak di masjid itu tentu lebih afdal. Berbagai hal terkait hukum sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu dihukumi fardu kifayah menurut pendapat as-salah, berlaku untuk laki-laki dan mukmin. Maksud fardu kifayah berarti di negeri atau tempat tersebut ada siar sholat berjamaah. Jika masyarakat menyepakati bahwa sholat berjamaah cukup di rumah saja sehingga tidak tampak siar sholat berjamaah, maka kewajiban sholat berjamaah itu belum dianggap cukup. Kemudian sholat yang kedua, sholat berjamaah dalam sholat Jumat dihukumi fardu ain. Sholat Jumat tidak boleh dikerjakan seorang diri. Yang ketiga, sholat berjamaah untuk wanita juga disyariatkan, tapi tidak ditekankan. Tidak seperti laki-laki. Sholat berjamaah bagi wanita boleh dilakukan di masjid ataupun di rumah. Namun, sholat berjamaah bagi wanita itu di rumah lebih afdal. Yang keempat, sholat berjamaah tidaklah diwajibkan bagi musafir. Mereka bisa memilih sholat berjamaah ataupun sendirian. Lihat Al-Muntamad fil Fiqhi As-Syafi'i karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili halaman 405 sampai dengan 406. Hukum sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah. Sebagaimana telah kami sebutkan di awal tadi, jika sudah ada sebagian yang menegakkan, maka kewajiban yang lain gugur. Yang lainnya bisa mengerjakan sholat berjamaah di rumah atau memilih sholat munfarid sendirian. Kemudian, yang kedua, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki lebih utama daripada sholat berjamaah di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu. Karena ada hadis yang menunjukkan utamanya sholat ke masjid. Masjid juga ada tempat yang mulia dan suci dan juga menampakkan siar berjamaah. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid yang lebih banyak jamaahnya lebih afdal daripada sholat di masjid yang sedikit jamaahnya. Begitu pula, sholat di rumah lebih banyak jamaahnya lebih afdal daripada yang sedikit jamaahnya. Karena sholat berjamaah yang jamaahnya lebih banyak lebih afdal dibanding dengan yang jamaahnya sedikit. Tetapi ada hal yang dikecualikan. Yang pertama, pengecualiannya adalah sholat berjamaah di masjid walau sedikit jamaah lebih afdal daripada sholat di rumah yang banyak jamaah. Yang kedua, pengecualiannya sholat berjamaah di masjid terdekat lebih afdal daripada sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah wajib di rumah lebih afdal bagi wanita dibanding sholat berjamaah di masjid. Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak ada keringanan meninggalkan sholat berjamaah. Baik kita memilih pendapat sholat berjamaah sunnah ataupun fardu kifayah. Boleh meninggalkan sholat berjamaah ketika ada uzur secara umum, baik dan secara khusus. Kita boleh saja meninggalkan sholat berjamaah jika ada uzur. Lalu apa saja uzur dalam sholat berjamaah sehingga boleh tidak ke masjid? Yang pertama, uzur umum. Uzur umum ini berlaku untuk semua orang. Contohnya hujan deras, tetapi disyariatkan adanya masaqah atau kesulitan. Kemudian uzur khusus. Yang pertama, karena sakit. Yang kedua, sangat lapar atau haus. Yang ketiga, ingin buang hajat. Yang keempat, takut akan terkena mudarat. Dan yang kelima,
makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak, yang mesti dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, takut ketinggalan rombongan ketika dalam perjalanan. Yang ketujuh, keadaan sangat mengantuk karena menunggu waktu sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, menyelamatkan orang yang sedang dalam butuh pertolongan dengan segera. Jamaah Jumat rahimahullah, salah satu juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, pernah mengatakan bahwa saat ini di negara Palestina sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Puluhan ribu warga sipil telah menjadi korban, belum lagi luka-luka. Bahkan tempat tinggal mereka hancur porak-poranda. Lalu bagaimana kita selaku umat muslim? Sikap apa yang harus kita lakukan? Beliau berkata, selain kita harus berdoa, Abu Ida mengatakan cukup, wahai umat muslim di dunia, cukup mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kita tidak perlu untuk berjuang, bertempur ke sana, cukup kita saja melakukan sholat berjamaah di masjid waktu subuh apalagi itu. Itu menandakan bahwasannya persatuan ukhuwah Islamiyah, persatuan kekuatan muslim tidak dipisahkan oleh jarak dan waktu, tidak dipisahkan oleh tempat, tetapi karena akidah, karena kita sama muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk berjuang mewakili kita, mewakili umat Islam di sana. Karena di sana itu tempat yang mulia, tempat yang suci itu kan. Tempat terjadinya Isra dan Mi'raj. Kiblat pertama umat muslim. Bumi para nabi di daerah Masjidil Aqsa itu tempat yang diberkahi karena banyak makam-makam para nabi. Jamaah Jumat rahimahullah, sekali lagi kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita azamkan niat kita, kita azamkan langkah kita untuk istiqomah menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat secara sholat wajib berjamaah di masjid. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wal azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bi salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.